Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih di bab yang sama ya, yaitu pada bab lingkaran. Submateri yang kita pelajari pagi hari ini yaitu tentang panjang busur dan luas juring. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Di slide yang kedua ini, Pak Denny akan bahas yaitu tentang tujuan pembelajaran pagi hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama, yaitu kita dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Dan yang kedua, untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu kita dapat menentukan panjang busur suatu lingkaran. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita dapat menentukan luas juring suatu lingkaran. Itulah 4 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, biar lebih jelasnya kita akan bahas ya satu persatu dari 4 tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Di slide ini kita akan bahas yaitu tentang hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Misalkan Pak Denny punya lingkaran nih di sini ya. Kita perhatikan ada sudut pusat O atau titik pusat O dan jari-jari OA, jari-jari OB. Nah, misalkan diketahui di sini ada sudut pusatnya, sudut pusat AOB ya. Nah, ini di sini misalkan Pak Denny kasih besar sudutnya yaitu 30 derajat. Ternyata kalau besar sudutnya 30 derajat, sudut pusatnya 30 derajat, panjang busurnya segini. Nah, bagaimana jika misalkan nih Pak Denny punya satu lingkaran lagi nih dengan jari-jari yang sama yaitu OA dan jari-jari OB, tapi sudut pusatnya Pak Denny perbesar. Misalkan perbesar menjadi 110 derajat. Nah, kita perhatikan panjang busurnya. Nah, di sini yang warna hijau ya, ternyata panjang busurnya dia lebih panjang nih dengan sudut yang diperbesar. Ya. Maka kalau kita perhatikan dari dua gambar yang Pak Denny tampilkan, kita bisa tarik sebuah kesimpulan ya, yaitu tentang hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Kira-kira apa nih kesimpulannya? Maka kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu makin besar sudut pusatnya ya pada lingkaran nih, maka makin panjang juga busur yang terbentuk. Itu ya. Oke, lalu bagaimana sih cara menentukan panjang busur? Biar lebih jelasnya kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke. Nah, di slide ini kita akan bahas nih cara menentukan panjang busur lingkaran. Dengan cara yang sama, misalkan Pak Denny punya lingkaran seperti ini, titik pusatnya O. Terus ada jari-jari OA dan jari-jari OB. Kita disuruh misalkan mencari panjang busur AB ya.
Kita cari panjang busur AB. Di mana panjang busur AB? Di sini. Panjang busur AB itu kan dia berada di keliling lingkaran ya, maka pasti akan berkaitan dengan keliling lingkaran. Maka di sini per keliling lingkaran. Keliling lingkarannya yang mana? Ini yang dimaksud keliling lingkaran nih. Sama dengan, nah karena tadi berkaitan dengan sudut pusat, maka kita lihat juga di sini sudut pusat AOB. Ini sudut pusat AOB. Oke, karena sudut pusat AOB kalau kita lihat dia berkaitan dengan apa nih kira-kira? Yaitu sudut satu lingkaran penuh di sini. Gitu ya. Jadi sudut pusat per sudut satu lingkaran penuh. Dari keempat ini maka kita bisa sederhanakan lagi nih menjadi seperti ini. Panjang busur AB misalkan ya. Ini yang kita cari panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB ya per sudut satu lingkaran penuh. Berapa besarnya? Ya, betul sekali, yaitu 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran berapa? Rumusnya apa nih? Rumusnya yaitu 2πr. Oke ya, maka inilah rumus untuk mencari panjang busur. Ya, jadi sudut pusat AOB per 360 derajat dikali dengan 2πr. Oke, biar lebih jelasnya pada ini kasih bentuk soalnya nih kira-kira seperti apa. Oke, kita masuk slide berikutnya. Nih, bentuk soalnya kira-kira seperti ini nih. Misalkan di sini perintahnya menentukan panjang busur lingkaran. Bentuk soalnya seperti ini. Kita lihat. Misalkan tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 30 derajat. Dan jari-jarinya 21. Maka cara mengerjakannya bertahap aja ya. Kita lihat di sini, kita jawab seperti ini. Kita tulis dulu yang pertama adalah diketahui yang di soal nih. Kira-kira apa aja? Yang pertama ada sudut pusat. Sudut pusatnya 30 derajat ya dari soal. Terus R atau jari-jari yaitu adalah 21 cm. Setelah diketahui pasti ditanya. Ditanya apa nih kira-kira? Yang ditanya adalah panjang busur. Diketahui, ditanya udah, maka di sini kita bisa langsung kerjakan. Karena ditanyakan panjang busur, kita tulis dulu nih rumus panjang busurnya. Yaitu panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali dengan 2πr. Sama dengan sudut pusatnya kita tulis yaitu 30 derajat per 360 derajat dikali dengan 2. Nah, Pi ini ada 2 ya. Kalian bisa pakai 3,14 jika diketahui di situ R-nya bukan kelipatan 7 misalkan. Atau kalian bisa pakai Pi yang kedua yaitu 22/7 jika diketahui R-nya atau diameter lingkarannya adalah merupakan kelipatan 7. Nah, kita lihat nih. R-nya adalah 21 nih. Pada ini kasih lingkaran merah. Maka Pi yang kita pakai adalah 22/7 dikali dengan R-nya yaitu 21. Setelah seperti ini ya kalian tinggal operasikan aja. Tapi pada ini punya saran nih, kalau ada operasi seperti ini kalian cari dulu kira-kira yang bisa disederhanakan yang mana. Nah, kalau pada ini misalkan kayak gini cara sederhananya. Ini ada 0 kan, 30 dengan 360, maka 0-nya kita bisa hilangkan dulu seperti ini. Terus 3 dibagi 3 hasilnya 1 dan 36 dibagi 3 hasilnya berapa nih kira-kira? Ya, 12. Nah, kalau udah seperti ini kita lihat lagi, mana lagi nih yang kira-kira bisa disederhanakan? Yaitu 21 dibagi 7 ya, bisa ya, hasilnya adalah 3. Terus ada lagi, ya 2 dengan 12, disederhanakan hasilnya adalah 6. Kalau udah, tinggal kita kalikan ya, sama dengan di sini. 22 dikali 3 hasilnya adalah 66. Yang di bawah sisanya adalah 6. Maka di sini per 6 seperti ini. Maka kita dapatkan sama dengan 66 dibagi 6 hasilnya adalah 11. Oke, maka kita bisa tarik kesimpulan ya. Satuannya cm nih, jangan lupa. Setelah itu kita tarik kesimpulannya. Jadi panjang busur lingkaran adalah 11 cm. Oke ya, gampang kan? Oke, sekarang kita akan bahas selanjutnya nih. Panjang busur udah, selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang apa nih kira-kira? Ya, betul sekali.
hubungan sudut pusat dengan luas juring. Dengan cara yang sama nih kayak tadi. Pada ini tampilkan ada lingkaran seperti ini dengan jari-jarinya OA dan jari-jarinya OB. Karena ini berkaitan dengan sudut pusat, ya kita main juga nih dengan sudut pusat. Sudut pusatnya di sini nih. Misalkan pada ini kasih 25 derajat. Luas juring itu kan berarti karena luas dia daerah ya. Di mana sih luas juring? Nah, seperti ini nih. Pada ini kasih warna hijau. Inilah luas juring ya, warnanya hijau seperti ini. Ternyata kalau sudut pusatnya 25, luas juringnya segini nih. Nah, sekarang dengan cara yang sama ini kayak tadi, pada ini punya satu lingkaran lagi dengan jari-jari yang sama OA dan OB. Sudut pusatnya pada ini perbesar nih di sini menjadi 120 derajat. Ternyata kalau sudut pusatnya diperbesar, maka luas juringnya juga berubah, dia semakin besar ya. Maka dari dua gambar yang pada ini tampilkan, kita bisa tarik sebuah kesimpulan ya, yaitu tentang hubungan sudut pusat dengan luas juring. Apa nih kira-kira kesimpulannya? Kita lihat di sini. Ternyata makin besar sudut pusatnya, maka makin besar juga nih luas juring yang terbentuk. Oke ya, lalu bagaimana sih cara menentukan luas juring? Kita akan lihat nih pada slide berikutnya. Di sini kita akan menentukan luas juring lingkaran. Kira-kira seperti apa nih? Pada ini punya gambar yang sama ya, pasti gambarnya adalah lingkaran seperti ini. Ada jari-jari OA dan jari-jari OB. Misalkan kita disuruh mencari luas juring AOB ya, karena luas kan berarti dia daerah kan ya, makanya disebut sebagai luas juring AOB per ini yang ini nih luas juring. Karena luas ya, pasti dia akan bertemu juga dengan luas nih. Maka di sini luas juring AOB per di sini yaitu luas lingkaran. Luas lingkaran yang mana? Ya semua di sini nih. Pada ini ganti warna hijau. Sama dengan karena bermain dengan sudut pusat ya di sini sudut pusat juga, yaitu sudut pusat AOB di sini. Sama ya kayak tadi, karena sudut pusat ya kita bermain dengan sudut satu lingkaran penuh atau sudut pusat AOB per sudut satu lingkaran penuh. Itu ya rumusnya nggak jauh beda nih dengan panjang busur. Caranya juga sama nih. Kira-kira sudut satu lingkaran penuh yang mana? Nah, yang ini nih ya, pada dikasih warna biru. Setelah ini kita sederhanakan nih sama kayak tadi panjang busur, yaitu kita tulis di sini luas juring AOB nih yang kita cari nih sama dengan sudut pusat AOB tetap ya seperti itu per sudut satu lingkaran penuh. Masih ingat nggak? Iya betul sekali, yaitu adalah 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Rumusnya apa nih? Luas lingkaran betul, yaitu adalah PR kuadrat. Nah, inilah rumus yang kita pakai untuk mencari luas suatu juring. Misalkan di sini pada ini luas juringnya adalah AOB. Itu ya. Oke, biar lebih jelasnya pada ini kasih kira-kira bentuk soalnya seperti apa nih. Kita bahas pada slide berikutnya. Kita lihat di sini, misalkan kita disuruh menentukan luas juring lingkaran. Kita lihat, tentukan luas juring lingkaran yang diketahui sudut pusatnya adalah 90 derajat dan jari-jarinya 14 cm. Kita jawab di sini dengan cara yang sama. Tulis dulu nih diketahui dari soalnya. Yang pertama adalah sudut pusatnya 90 derajat. Yang kedua adalah jari-jarinya atau R-nya adalah 14 cm. Setelah itu ditanya ya. Ditanya yaitu apa nih? Luas juring di sini. Maka kita tulis dulu ya rumus luas juringnya. Luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali dengan PR kuadrat sebagai rumus luas lingkaran. Sama dengan sudut pusatnya adalah 90 derajat per 360 derajat dikali pi-nya dengan cara yang sama ya. Bisa pakai 3,14 atau pakai pi yang 22/7. Kita tinggal lihat aja nih. R-nya merupakan kelipatan 7, maka pi-nya kita pilih adalah 22/7. Setelah itu kita kalikan dengan R-nya, di mana R-nya adalah 14. Kita tulis di sini 14. Karena R-nya pangkat 2, maka di sini 14-nya ada 2. Seperti itu ya. Setelah itu caranya sama, kita sederhanakan dulu nih. 0 dengan 0 kita coret.
9 dengan 36 bagi 9, sisanya di sini adalah 4. Ada lagi? Ya. Itu 14 dengan 7. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Oke ya. Oke, tinggal kita kalikan aja. 22 dikali 2 terus dikali 14. Hasilnya adalah 616 per yang di bawah sisanya 4. Maka kita tinggal hitung, sama dengan 616 dibagi 4, hasilnya adalah 154. Jangan lupa satuannya, satuan luas, yaitu cm persegi. Maka kita bisa tarik kesimpulan, jadi luas juring lingkaran adalah 154 cm persegi. Oke ya, sekarang Pak Dini akan kasih nih bentuk atau contoh soal yang lain. Soal itu kan macamnya bervariatif ya. Apa sih yang dimaksud variatif soal itu? Kita lihat di sini. Misalkan diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 44 cm. Terus jika panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 28 cm, tentukan besar sudut pusatnya. Kita lihat di sini dengan cara yang sama ya, jawab. Nah, kita lihat di soalnya. Kalau tadi kan di contoh soal yang Pak Dini kasih sebelumnya, kita langsung ditanya panjang busur, ya. Nah, di sini ternyata panjang busurnya udah diketahui nih. Yang diminta adalah besar sudut pusatnya. Jangan bingung, kita kerjakan dengan cara yang sama ya. Yaitu kita tulis dulu diketahui, yaitu panjang busurnya adalah 44 cm. Terus R-nya adalah 28 cm. Terus ditanya di sini yaitu besar sudut pusat. Maka dengan cara yang sama kita tulis dulu, karena ini berkaitan dengan panjang busur, kita tulis dulu rumus panjang busurnya. Panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali dengan rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Maka kita tulis di sini panjang busurnya berapa? 44 sama dengan sudut pusatnya yang kita cari ya. Misalkan pada ini sudut pusat kita tulis SP aja nih di sini. Per 360 derajat dikali dengan 2. Pi-nya sama nih. Bisa pakai 3,14 atau 22/7. Tinggal kita lihat aja. R-nya itu kelipatan 7 atau bukan, atau panjang busurnya. Ternyata kalau kita lihat R-nya 28, dia merupakan kelipatan 7 ya, atau bilangan yang habis dibagi 7. Maka pi-nya kita pakai 22/7 dikali dengan R-nya 28. Setelah seperti ini kita sederhanakan aja ya, sama kayak tadi nih. Kira-kira mana yang bisa disederhanakan? Ya, 28 kita bagi dengan 7, habis ya, hasilnya adalah 4. Setelah itu 360 kita bisa sederhanakan dengan 4, hasilnya adalah 90. Dan 90 kita bisa bagi dengan 2. Ya, di sini hasilnya adalah 45. Oke ya. Setelah itu kita pindahkan aja nih 45-nya ke sini. Dia berubah menjadi pengali kan? Maka di sini 44 dikali dengan 45 sama dengan SP-nya kita kali dengan 22, maka menjadi 22 SP. Nah, setelah seperti ini kan kita cari SP ya, atau sudut pusat kan. Maka dua-duanya atau 22-nya kita pindah juga nih. Pindah ke sini, dia menjadi pembagi. Jadi kita taruh dua-duanya di sini. Maka ketemulah SP. Maka SP sama dengan, oke kita lihat aja nih, sama kayak tadi kita sederhanakan. Ternyata 44 bisa dibagi dengan 22, hasilnya adalah 2. Maka kita tinggal kalikan aja, 2 dikali 45 hasilnya adalah 90 derajat. Jadi kita bisa tarik kesimpulan besar sudut pusat lingkaran adalah 90 derajat. Gampang ya. Oke, sekarang Pak Dini udah kasih contoh variatif dari panjang busur. Sekarang Pak Dini kasih contoh soal yang lain, yaitu tentang luas juring. Kita masuk contoh soal yang kedua. Kita lihat sini. Diketahui besar sudut pusat suatu lingkaran adalah 180 derajat. Jika luas juringnya, nih luas juringnya udah diketahui nih, adalah 157 cm persegi,
tentukan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Maka caranya sama ya kayak tadi. Tulis di sini jawab, terus diketahui dari soalnya yaitu ada sudut pusat 180 derajat, luas juring yaitu 157 cm persegi. Ditanya jari-jari lingkaran. Maka karena ini berkaitan dengan juring, kita tulis dulu nih rumus luas juring. Luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Maka kita dapatkan di sini luas juringnya 157 sama dengan sudut pusatnya 180 per 360 dikali dengan pi-nya kira-kira pakai mana nih? 157 ya, di situ ada luas juring. Ternyata 157 itu bukan merupakan kelipatan 7 atau tidak habis dibagi 7. Maka pi-nya kita pakai yaitu 3,14. R-nya tetap ya, R kuadrat seperti ini karena kita cari jari-jarinya kan. Maka setelah seperti ini kita sederhanakan aja nih. Ternyata 180 itu kita bisa sederhanakan dengan 360. Coret seperti ini. Maka di sini sisa 1, di sini jadi sisa 2. Udah, maka kita tinggal 157 sama dengan 3,14 dikali dengan R kuadrat per 2 di sini. Setelah ini kita duanya pindahkan ke sini ya, dia jadi pengali, maka 157 dikali 2 sama dengan 3,14 ini R kuadrat. 157 dikali 2 hasilnya adalah 314. Karena kita cari R kuadrat, kita cari R-nya, maka 3,14-nya kita pindahkan ke sini, dia menjadi pembagi kan. Jadi per 3,14. Itu ya. Di sini sisa R kuadrat. Maka kita tinggal bagi aja nih, 314 dibagi 3,14 hasilnya berapa? Yaitu 100. Karena yang kita cari itu kan R ya, atau jari-jari bukan R kuadrat. Maka di sini kita harus rubah nih R-nya menjadi R seperti ini sama dengan yang sebelahnya 100 berubah menjadi akar 100. Akar 100 berapa? Ya, betul 10 ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan panjang jari-jari lingkaran adalah 10 cm. Oke ya. Oke, gampang sekali. Itulah materi pagi hari ini. Ya, cukup singkat. Tadi ucapkan terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Dan yang kedua ya, kalian harus tetap semangat belajar nih. Dan tetap semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Dan yang terakhir, Pak Denny ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.